筋力を中心に鍛え上げた。これで一気に懐へ飛び込む。やった。Halo guys, gimana kabarnya? Sehat? Masih menunggu THR ya? Sama, Mimin juga menunggu orang-orang baik yang mau subscribe dan like video ini. Kembali lagi bersama saya di channel The Tony. Di video kali ini saya akan melanjutkan cerita anime Solo Leveling. Singkat cerita, Jinwoo tersadar di rumah sakit. Dengan napas yang terengah-engah, dia melihat kaki dan tangannya yang masih utuh. Padahal sebelumnya sudah jelas-jelas buntung. Dadanya yang ditusuk pun seperti tidak terjadi apa-apa. Jinwoo jadi menganggap ini mimpi. Dua orang datang berkunjung. Mereka dari Departemen Pengawasan Asosiasi Hunter, Wo Jinchul dan Kang Taishik. Singkatnya, Wo Jinchul memberitahukan bahwa Jinwoo tidak sadarkan diri selama 3 hari. Hanya 6 orang yang berhasil selamat keluar hidup-hidup dari Double Dungeon yang sangat jarang terjadi. Setelah mendapatkan laporan dari Hunter yang selamat, perwakilan Asosiasi Hunter bersama Guild White Tiger langsung menuju lokasi. Tetapi di lokasi hanya ditemukan Jinwoo seorang yang tidak sadarkan diri, dan tidak ada sisa jejak kuil dan patung. Jinwoo pun heran mendengarnya. Jinwoo menanyakan bagaimana dengan Joe dan Pak Song. Wo Jinchul memberitahukan mereka berdua baik-baik saja. Namun Pak Song kehilangan satu tangannya, sedangkan Joe mengalami trauma berat. Kemudian Wo Jinchul mengatakan ini asumsi saja. Apakah Jinwoo mengalami awakening yang kedua kalinya? Untuk memastikan hal itu, Wo Jinchul membawa alat pengukur mana untuk mengecek apakah Jinwoo benar-benar mengalami awakening kedua. Namun setelah diukur, rupanya alat pendeteksi mana hanya menunjukkan nilai 10. Jinwoo yang sudah penasaran dengan hasilnya, namun Jinchul yang melihat ini mengatakan kami telah melakukan hal yang tidak pantas. Kemudian mereka pergi. Taishik mengatakan rank E saja normalnya 70 ke atas. Jadi baginya Jinwoo sama seperti orang biasa. Sedangkan Jinchul masih penasaran bagaimana caranya Jinwoo bisa selamat. Jinwoo yang mendengar perkataan Taishik menganggap dia sudah menunggu harapan yang sia-sia. Jinwoo kemudian heran kenapa mereka tadi tidak penasaran dengan tab Windows hologram seperti di game yang ada di depannya. Jinwoo beranggapan mungkin saja hanya dirinya yang bisa melihat ini. Jinwoo membaca isi dari beberapa tab Windows yang muncul, di mana Jinwoo melihat kembali bahwa adanya sebuah quest yang bertulisan persiapan menjadi yang terkuat. Quest harian yang harus diselesaikan mulai dari push up 100 kali, sit up 100 kali, squat 100 kali, dan lari 10 km. Mungkin setelah ini saya juga akan mencobanya ya. You can try at home guys. Akan tetapi jika Jinwoo tidak menyelesaikannya akan terkena penalti. Jinwoo menganggap ini hanya lelucon saja. Selain itu dia merasa tidak bisa melakukannya karena sekarang tidak memiliki tenaga. Maka dari itu dia memilih bubuk cantik saja di rumah sakit. Di saat malam hari, tepatnya jam 12 malam, terjadi gempa yang membuat Jinwoo terbangun di sebuah gurun. Dia pun heran dengan apa yang terjadi. Dia menganggap ini hanyalah mimpi ketika dia melihat ke belakang sudah ada lipan gurun raksasa. Dan di waktu yang bersamaan muncul quest baru yaitu survive dari lipan dalam waktu 4 jam. Jinwoo tidak punya pilihan selain kabur. Rupanya yang ngejar Jinwoo tidak hanya satu lipan saja. 4 jam bertahan hidup dari lipan berhasil Jinwoo selesaikan dengan berlari saja. Di hari berikutnya, Jinwoo sudah paham beberapa hal. Pertama, yang ada di depannya ini bukanlah ilusi. Jika berhasil menyelesaikan quest harian, dia akan mendapatkan 3 hadiah. Salah satu hadiah hari ini adalah pemulihan penuh. Jinwoo langsung menggunakannya dan lelahnya pun langsung hilang. Hadiah kedua dapat 3 poin status. Poin status yang dia dapat bisa dia pakai untuk meningkatkan statistik. Jinwoo kali ini memilih menggunakan semuanya untuk strength atau kekuatan otot. Selain itu juga ada layar buat skill dan inventory. Hal aneh ini membuat Jinwoo merasa berada di game saja. Setelah Jinwoo kembali ke kamarnya, dia mengecek hadiah ketiga quest harian yaitu random box.
Dari box tersebut keluar sebuah kunci yang mana digunakan untuk teleportasi ke Intense Dungeon yang dapat digunakan di pintu stasiun kereta bawah tanah. Berita di TV memberitahukan lokasi-lokasi gate yang muncul serta perubahan jalur lalu lintas. Sementara itu, Jinwo mengunjungi ibunya. Jinwo teringat 4 tahun yang lalu di saat itu ibunya tiba-tiba pingsan karena penyakit tidur abadi yang muncul bersamaan dengan kemunculan gate, dan penyakit ini dialami oleh 1 dari 100.000 orang. Sayangnya tidak ada pengobatan yang bisa membuat pasiennya bangun. Pengobatan sekarang hanya bisa memperpanjang umur, dan dari sanalah Jinwo menjadi tulang punggung keluarganya dengan bekerja keras hingga menjadi hunter yang paling lemah. Setelah mengunjungi ibunya, Jinwo pergi ke stasiun Hajong pintu bawah tanah. Di sana dia mengeluarkan kunci yang dia dapat dari random box untuk memasuki sebuah dungeon intens. Di dalam dungeon, Jinwo harus berhadapan dengan para goblin. Yang awalnya Jinwo merasa ragu untuk mengalahkan goblin karena merasa dirinya masih lemah. Namun Jinwo dapat menghabisi para goblin. Setelah Jinwo berhasil mengalahkan 3 goblin tersebut, dia merasa telah menjadi lebih kuat dan tiba-tiba muncul monster serigala dari belakangnya. Monster serigala yang muncul langsung menyerang Jinwo dan pisaunya dibuat patah. Jinwo pun merasa monster ini jauh lebih kuat dari goblin tadi. Karena merasa takut dan tidak memiliki senjata lagi, Jinwo hanya bisa menghindar dan mencoba melawan dengan tangan kosong, namun tidak dapat mengalahkan serigala tersebut. Di saat itu, Jinwo mencoba membuka inventorinya. Rupanya terdapat sebuah pedang yang entah bagaimana bisa ada di dalam inventorinya. Seketika itu, Jinwo ingat pedang ini milik Kim yang harganya 3 juta won. Dan dengan pedang itu, Jinwo dapat menebas serigala tersebut. Ketika mengalahkan serigala itu, Jinwo langsung naik level dan luka-lukanya langsung sembuh. Muncul 2 serigala lagi, Jinwo pun dapat mengalahkan salah satu serigala lagi, dan yang satunya kabur terbirit-birit untuk mencari backingan. Jinwo melihat ke statusnya sekarang, dia jadi level 2. Dia heran padahal sebelumnya tidak ada perubahan selama melakukan quest harian. Jinwo pun jadi menganggap ini karena pertarungan langsung. Naik 1 level ini membuat semua status naik 1 poin. Perubahan yang bisa Jinwo rasakan adalah kekuatannya, meskipun hanya 32 poin tapi tubuhnya sudah terasa jauh lebih ringan. Dengan ini Jinwo merasa dia bisa jauh lebih kuat. Ketika Jinwo mencari batu sihir di tubuh monster yang dia bunuh, tab Windows muncul memperlihatkan item taring besi serigala. Hal ini membuat Jinwo bertanya-tanya, apakah dungeon dan monster di sini berbeda dengan gate di dunia nyata? Kemudian muncul tab shop, tapi level Jinwo saat ini membuatnya tidak bisa membeli item. Kemudian Jinwo memilih menjual taring besi serigala harganya 20 gold. Jinwo berpikir dungeon ini mungkin hanya rank E, untuk itu dia beranggap 20 gold itu berarti. Serigala taring besi yang kabur tadi kembali lagi membawa banyak backingan. Lalu pertarungan dimulai. Dengan Jinwo yang terus mengalahkan para serigala, levelnya juga terus bertambah dan mendapatkan titel World Assassin. Sementara itu di luar terlihat Johei mendapatkan telepon dari Asosiasi Hunter karena adanya dungeon break. Johei pun memutuskan untuk membantu. Yang awalnya Johei tidak mau membantu karena masih trauma atas kejadian di Double Dungeon. Kembali ke Jinwo. Dia sekarang semakin mudah mengalahkan monster seiring bertambahnya level. Jinwo melihat warna nama pada serigalanya yang tadinya merah sekarang berubah menjadi putih. Jinwo menyimpulkan yang berwarna putih lebih lemah darinya, sedangkan yang berwarna merah berarti lebih kuat darinya. Kemudian Jinwo turun ke bawah stasiun yang tampaknya seperti bukan di stasiun. Tiba-tiba ada yang menyerang. Saking cepatnya membuat Jinwo tidak bisa menghindar. Pedang Jinwo patah dibuatnya, dan inilah wujud monster yang menyerang Jinwo. Sang Raja Ular Venom berwarna biru Kasaka. Namanya berwarna oranye dan sisiknya tampak begitu keras. Pertarungan sengit pun terjadi antara mereka.
Dalam pertarungan, Jinwoo kesal karena memikirkan dirinya yang lemah dan terus diremehkan. Sang ular terlalu kuat untuk Jinwoo, sehingga membuat Jinwoo kewalahan melawannya. Jinwoo selalu memikirkan kejadian yang lebih mengerikan di dalam Double Dungeon saat melawan Fala. Dia merasa sang ular kuat namun tidak sebanding dengan Fala. Dengan rasa kesal karena lemah dan diremehkan, Jinwoo terus bangkit dan mengalahkan sang ular dengan memusatkan kekuatan otot sehingga berhasil merobek sisik sang ular. Setelah berhasil mengalahkan ular Kasaka, Jinwoo mendapatkan kenaikan level serta mendapatkan sebuah senjata dagger yang apabila digunakan dapat menambah 25 poin serangan serta memiliki efek melumpuhkan dan pendarahan. Selanjutnya muncul pemberitahuan di mana diinfokan karena bos dungeon dikalahkan, dungeon ini akan kembali seperti semula. Ketika Jinwoo keluar dari stasiun, hari sudah malam dan anehnya tempat itu terlihat sangat sunyi. Kemudian Jinwoo dihampiri seorang tentara. Saat tentara tersebut menyadari Jinwoo adalah seorang hunter, tentara itu kemudian menjelaskan telah terjadi dungeon break sehingga monster banyak yang keluar sambil mengantar Jinwoo ke TKP. Tentara itu juga menjelaskan ada sisa satu monster atau boss dungeon yang belum dikalahkan. Setelah sampai di TKP, Jinwoo melihat ada beberapa hunter yang terdiri dari rank D hingga rank B. Tidak mampu mengalahkan monster tersebut karena memiliki pelindung yang sangat kuat. Jinwoo melihat ada Johei di sana. Karena trauma yang dialami Johei, dia tidak dapat membantu dengan kekuatan healernya. Jinwoo kemudian mencoba membantu dengan melemparkan pedang rusak yang ada di tangannya. Hanya dengan sekali lemparan, pelindung dari monster hancur hingga para hunter dapat mengalahkan monster tersebut. Shin berpindah ke rumah sakit saat seorang perawat menyampaikan kepada Jinwoo bahwa dia sudah dapat pulang atau keluar dari rumah sakit. Akan tetapi perawat tersebut malah meminta nomor teleponnya Bang Tanfan Jinwoo karena terpesona dengan tubuh kekar Abang Jinwoo. Di rumah, Jinwoo menyuruh adiknya Jin-A untuk membawa payung sebelum berangkat sekolah. Jin-A melihat abangnya semakin tinggi dan kekar karena melakukan olahraga. Setelah Jin-A pergi sekolah, Jinwoo membuka status Windows dan terlihat saat ini dia berada di level 18. Ada 12 poin sisa naik level untuk meningkatkan status. Setelah berpikir dengan mempertimbangkan banyak hal, dia memutuskan untuk menaikkan strength, agility, dan indra. Jinwoo duduk sambil memegang ponselnya mencari gate di toko oren. Masuk gate kayak belanja online ya sekarang. Jinwoo sebenarnya ingin masuk ke gate rank tinggi, menjadi terkenal dan mendapatkan bayaran yang mahal. Namun Jinwoo sadar dia yang seorang rank E akan menarik perhatian. Jika sampai orang-orang tahu bahwa Jinwoo adalah hunter yang bisa naik level dan terus bertambah kuat, pasti hal itu membuat banyak orang yang mengincarnya. Di saat itu, tiba-tiba Jinwoo menerima pesan dari ponselnya. Lalu Jinwoo pergi ke sebuah lokasi gate sambil menyelesaikan quest harian. Saat tiba, orang yang mengirim Jinwoo pesan datang. Orang itu bernama Hwang Dong-suk, pemimpin raid kali ini. Salah satu dari mereka mengenal Jinwoo. Itu karena Jinwoo sudah terkenal dengan hunter paling lemah di dunia, yang lainnya pun ikut tertawa. Tujuan Dong-suk mengajak Jinwoo raid kali ini untuk menggenapkan jumlah parti agar menjadi 8 orang. Sebagai gantinya, Dong-suk akan memberi upah sebesar 2 juta won dan Jinwoo hanya perlu membantu mereka mengangkat barang. Datang seorang hunter rank D bernama Yo Jin-ho yang merupakan pelengkap tim sama seperti Jinwoo. Namun Yo Jin-ho memiliki perlengkapan level tinggi dan mahal. Setelah mereka mulai memasuki gate-nya, seorang hunter menerangi jalan. Mereka heran dengan dungeon ini yang tidak ada monster satupun. Jinwoo yang menyadari monster yang berada di atas lalu segera memberitahu kepada yang lainnya. Dong-suk menggunakan skill provokasi sehingga para monster mengarah padanya. Di saat itu yang lain jadi mudah menghabisi para monster. Melihat dari kerjasama mereka, Jinwoo langsung paham mereka sudah menjadi tim yang dalam waktu yang lama. Namun karena mereka tidak pernah mengajak healer, gaya bertarung mereka terlihat sembrono. Di sini Jinwoo melihat Dong-suk merasa ada yang aneh. Untuk itu Jinwoo menyuruh Jin-ho hati-hati. Shin berpindah ke Guild Wild Tiger. Di
sana terjadi getaran yang hebat. Hal itu disebabkan oleh latihan Baek Yong Ho yang menghancurkan batu besar dalam sekali pukulan. Baek Yong Ho terkenal kuat sekaligus merupakan ketua Great White Tiger. Kembali ke dalam dungeon, mereka melanjutkan menjelajah dungeon yang tempatnya lumayan panjang. Jinho menanyakan ke Jinwoo apakah tidak lelah membawa barang yang sebanyak itu dari tadi. Jinwoo mengatakan tidak apa-apa, sudah bagus untuknya mendapatkan uang tanpa harus berkelahi. Sambil berjalan, pikiran Jinwoo saat itu masih terganggu dengan parti yang aneh ini. Mereka sangat berpengalaman, tapi tidak membawa healer dan hanya membutuhkan 2 orang sebagai pelengkap. Setelah berjalan cukup jauh di dalam gua, mereka sampai di tempat yang dipenuhi dengan kristal mana yang sangat banyak, meski harganya lebih murah dari Magic Ore. Tapi dilihat dari secara kasat mata, dengan jumlah ini harganya bisa mencapai 1 miliar won. Dongsu memberitahukan gate akan tertutup setelah mengalahkan bos dungeon. Jadi sebaiknya menambang dan membawa kristal mana terlebih dahulu sebelum mengalahkan bosnya. Mumpung saat ini si bos dungeon lagi tidur. Kemudian mereka izin pergi mengambil alat penambang dengan alasan mereka tidak menyangka ada kristal mana sebanyak ini dan meminta Jinwoo dan Jinho menjaga tempat ini. Jinho sebenarnya tidak mau, tapi Dongsuk menyarankan kalau bosnya tidak akan bangun dari tempat tidur nyenyaknya. Setelah mereka keluar dari tempat bos dungeon, Dongsuk menyuruh tutup pintu ke ruangan bos. Jinwoo sudah menduga tentang mereka yang merencanakan sesuatu yang ternyata Dongsuk dan rekannya menjebak Jinwoo dan Jinho di dalam ruangan bos dungeon. Karena getaran dan bunyi ledakan sebelumnya membuat laba-laba bos dungeon bangun. Jinwoo menyuruh Jinho jangan bergerak. Jinwoo mengatakan bahwa dia yang akan mengalahkan bos dungeon. Dongsuk dan bawahannya keluar dari gate. Kemudian bawahannya menanyakan, kenapa repot-repot melakukan ini segala? Kenapa tidak langsung membunuh keduanya? Dongsuk memberitahukan, jika bertarung di sana akan membangunkan laba-labanya dan itu akan sulit menambang kristal mana. Karena itulah Dongsuk membuat rencana untuk menjebak mereka berdua di sarang bos laba-laba. Dan jika mereka berdua sudah dimakan, bos laba-laba akan kembali tidur. Dan saat itu Dongsuk akan menambang kristal mana. Tapi jika bosnya tidak tidur, terpaksa menghadapinya. Meski itu akan membuat sulit mengangkut kristal mana, tapi setidaknya bisa mengambil barang milik Jinho yang sangat mahal. Entah kenapa Jinwoo tidak merasa tertekan, bahkan tidak takut sama sekali di hadapan bos ini. Malahan dia tersenyum. これで一気に懐へ飛び込む。やったいい級じゃない。何者なんだ。 Jinho pun dibuat terkejut melihat Jinwoo bisa menghindari setiap serangan kaki laba-laba. Jinho yang terkejut menganggap ini bukan gerakan dari Hunter Rank A. Karena itu, Jinho bertanya-tanya, siapa Jinwoo sebenarnya? Jinwoo saat ini kesulitan menebas laba-laba yang kulitnya sangat keras. Di sisi lain, tingkat kelelahannya mulai naik, yang itu akan berbahaya baginya jika terus naik. Dengan kemampuan pedang yang bisa melumpuhkan dan membuat pendarahan, Jinwoo menganggap ini kunci kemenangannya. Dan Jinwoo terus mengincar kepalanya sampai berhasil menusuk mata si laba-laba. 麻痺と出血。この探検の特殊。Setelah berhasil mengalahkan bos laba-laba, Jinho merasa segan dan takut kepada Jinwoo. Dia juga memberikan minuman dan memanggil Jinwoo dengan sebutan Aniki, yang artinya abangku. Lalu Jinwoo mulai menambang kristal mana sambil meminta, abangku istirahat saja. Tiba-tiba kelompok Dongsuk datang lewat lubang dari atas. Mereka turun ke bawah melihat laba-laba yang besar kalah. Mereka berpikir laba-labanya lemah, hanya tubuhnya saja yang besar. Dan beranggapan yang mengalahkannya adalah Jinho, yang menggunakan perlengkapan mahal. Dongsuk sudah melihat identitas Jinho, yang ternyata ayahnya adalah Yo Myung-han, presiden perusahaan konstruksi Yojin. Dongsuk memberikan Jinho pilihan di mana dia disuruh membunuh Sung Jinwoo. Jika tidak, Jinho juga akan dibunuh oleh mereka. Meski dihadapkan dengan situasi yang berbahaya dan dalam kondisi takut-takut, Jinho memilih berada di pihak Jinwoo. Karena niat membunuh mereka, sistem mendeteksi bahaya dan memberi Jinwoo quest darurat, di mana Jinwoo disuruh membunuh 6 orang yang berniat membunuh Jinwoo. Jika tidak dilakukan, sistem akan menghentikan jantung Jinwoo. Dengan kata lain, Jinwoo akan mati. Dan tiba-tiba saja Jinwoo diserang. 緊急クエスト。何なんだこれ。ねえよ。ほら。敵に満ちた世界。どうして利用し、俺は
システムを利 Jinwo bangkit kembali. Dia sekarang menganggap sistem dan dirinya saling membutuhkan. Jinwo berjalan ke arah Dongsuk dan yang lainnya. Mau tidak mau, Jinwo harus membantai 6 orang tersebut karena telah duluan menyerang Jinwo. Dan quest darurat dari sistem juga harus diselesaikan. Jika tidak, Jinwo akan istem. Satu persatu teman Dongsuk dihabisi Jinwo. Dimulai dari seorang hunter yang merangkul Jinwo. So dekat dia ya. 類最弱兵器さ 一瞬にしてうちの全員 Dan yang terakhir adalah Dongsuk. Dongsuk meminta ampun kepada Jinwo. Karena Jinwo kesal kepada Dongsuk yang telah mencoba membunuhnya 3 kali. Jinwo juga mengembalikan perkataan Dongsuk, yang mana semua kejadian di dalam dungeon tidak akan ada yang tahu, karena tidak ada CCTV atau alat pengintai. あいつらと一味違うぞ教えてやろう This is gonna come 俺の弟が誰だか知る Setelah keluar dari dungeon, mereka dimintai keterangan oleh seorang gadis dari asosiasi hunter. Jinwo melihat hadiah quest membunuh 6 orang tadi ada 3. Hadiah pertama, full recovery. Kedua, penambahan poin status. Dan ketiga, skill yang bernama niat membunuh. Skill ini membuat kemampuan berkurang 50%. Sebelum pulang, hari hujan, Jinwo jadi bersyukur menyuruh adiknya membawa payung.